Begitu selesai membuat video review manga One Piece chapter 997 dan melihat kembali ending manga One Piece chapter tersebut, tiba-tiba kami teringat kembali dengan adegan yang terjadi di ending arc Fishman Island, yaitu ketika Noah nyaris saja menubruk dan menghancurkan pulau manusia ikan. Pulau manusia ikan pasti sudah luluh lantah jika di saat-saat kritis Poseidon tidak menggunakan kekuatannya untuk memanggil para Sea King dan meminta bantuan mereka semua untuk menarik mundur kapal raksasa yang konon dibuat oleh Joy Boy tersebut. Nah, di ending manga One Piece chapter 997 kemarin kan Kaido mengangkat seluruh pulau Onigashima menggunakan kekuatan api naganya dan berencana menjatuhkannya di Flower Capital. Padahal, pada manga One Piece chapter 993 diperlihatkan kalau para penduduk Flower Capital sedang berkumpul berpesta pora merayakan hari tanpa Orochi. Mereka semua tidak tahu kalau pada saat yang bersamaan sedang terjadi pertempuran besar di Onigashima. Jadi, ketika pulau Onigashima nanti sudah melayang tepat di atas Flower Capital, para penduduk di kota tersebut secepat apapun mereka bereaksi tetap tidak akan sempat untuk bisa menghindari rumbling. Dan lagi, kejadian ini terjadi di malam hari. Sebagian wanita dan anak-anak pasti sudah terlelap tidur. Jatuhnya korban jiwa akibat kejatuhan pulau Onigashima pasti tak terhitung lagi jumlahnya. Seluruh penduduk Flower Capital yang sedang berkumpul dan berpesta akan musnah seketika gara-gara ketiban pulau Onigashima. Tapi One Piece adalah karya Eiichiro Oda, bukan karya Hajime Isayama. Kami rasa jalan kiamat Sugro semacam rumblingnya Attack on Titan tidak akan diambil oleh Eiichiro Oda. Beliau pasti akan membuat sebuah momen yang sangat heroik untuk menyelamatkan seluruh penduduk Flower Capital dari kehancuran massal. Dan tokoh yang kami curigai akan menjadi epicentrum dari tindakan heroik tersebut adalah Yamato. Yamato berkali-kali bilang kalau dirinya adalah Kozuki Oden, dan seorang Kozuki Oden tentu tidak akan membiarkan penduduk Wano tewas tertimpa pulau Onigashima. Maka dari itu, bayangan kami, demi melindungi seluruh penduduk Flower Capital, Yamato akan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menahan kejatuhan pulau tersebut sampai seluruh penduduk Flower Capital berhasil dievakuasi. Kemungkinan ini menurut kami cukup besar peluangnya, mengingat saat ini posisi Yamato sudah berada di luar kastil. Dia sudah tidak lagi terlibat pertarungan langsung melawan anak buah Kaido yang mengincar Momonosuke. Jadi, kami rasa peran penting Yamato memang bukan untuk melakukan duel melawan para pentolan Beast Pirates, tetapi untuk urusan lain yang menyangkut lebih banyak hajat hidup umat. Yamato adalah satu-satunya petarung yang punya peluang paling besar untuk bisa sesegera mungkin pergi ke daratan Wano dan memperingatkan para penduduk Flower Capital untuk segera mengungsi meninggalkan ibu kota. Namun bagaimana caranya Yamato bisa sampai duluan ke daratan utama jika kapal yang akan dia naiki sudah berada di luar jangkauan? Itu yang akan kita bahas di dalam video teori One Piece kali ini. Salah satu kejadian yang paling berkesan di ingatan Yamato kecil adalah saat dia menyaksikan secara langsung eksekusi mati Kozuki Oden. Di dalam eksekusi tersebut, Oden yang sedang direbus di sebuah kuali besar berisi minyak yang mendidih memikul ke-9 pengawalnya sampai durasi eksekusinya selesai. Jadi bayangan kami, kejadian yang serupa, meski berbeda konteks, kelak mungkin juga akan dilakukan oleh Yamato. Demi melindungi nyawa para penduduk Wano, Yamato akan menahan jatuhnya pulau Onigashima dengan kedua tangannya. Yamato akan memikul seluruh pulau Onigashima di pundaknya sampai seluruh penduduk Flower Capital berhasil dievakuasi. Namun tinggi badan Yamato mungkin hanya sekitar 2 meteran. Jadi meskipun dia berhasil menahan dan memikul pulau Onigashima di atas kepalanya untuk sementara waktu, dengan skala dan volume pulau Onigashima yang begitu besar, kehancuran massal tetap tidak akan bisa terhindarkan. Rumah-rumah yang tingginya lebih dari 2 meter tetap akan roboh dan para penduduk kota harus merangkak agar bisa menjauh dari lokasi jatuhnya pulau Onigashima. Yamato juga tidak mungkin menjadikan sebuah bangunan yang tinggi sebagai pijakan, karena dengan beban yang seberat itu, bangunan yang dia pijak pasti akan ambrol duluan. Kecuali Yamato menahan jatuhnya pulau Onigashima dengan kedua tangannya di puncak gunung Fuji, atau menahannya di atas pohon raksasa di tengah Flower Capital yang menjadi fondasi dari kastil Orochi. Tapi apakah Kaido akan sesembrono itu menjatuhkan pulau Onigashima tepat di puncak gunung Fuji? Kami rasa tidak. Mungkin Kaido akan menjatuhkannya tepat di atas kastil Orochi, sekalian memusnahkan simbol kekuasaan Orochi atas Wano. Namun dengan perbandingan ukuran tubuh Yamato yang hanya 2 meteran, berbanding dengan pulau Onigashima yang ribuan kali lebih besar dan lebih lebar darinya, Yamato pasti akan sangat kesulitan untuk menahan jatuhnya pulau tersebut. Sehingga menurut kami, solusinya adalah
Yamato nanti akan terbang seperti Superman atau Yamato akan bertransformasi menjadi sebesar Ultraman. Di mana menurut prediksi kami, Yamato mungkin akan melakukan kedua-duanya. Pada manga One Piece chapter 996 kemarin, Yamato sempat terlihat akan melakukan sebuah transformasi. Bentuk giginya sudah berubah menjadi taring semua, tapi dia segera membatalkannya karena Franky dan Hacha datang. Menurut kami, di chapter tersebut Eiichiro Oda sedang melempar kepingan puzzle untuk memberi kita petunjuk kalau perubahan wujud Yamato sangatlah tidak biasa. Jika Yamato hanya seorang DF user biasa, seharusnya Eiichiro Oda tidak perlu pelit-pelit amat menyembunyikan transformasinya Yamato. Eiichiro Oda bisa langsung menampilkan wujud Zoan Yamato tanpa membeberkan nama buah iblis yang dimakan olehnya. Sama seperti kasusnya Kaido, meski sudah lama sekali diperlihatkan kalau Kaido bisa berubah wujud menjadi seekor naga Shenlong, tetapi sampai sekarang masih belum dikonfirmasi apa nama buah iblis yang dimakan oleh Kaido. Jangankan nama buah iblis yang dia makan, kepastian apakah Kaido itu seorang DF user atau bukan masih ngambang sampai sekarang. Tapi untuk kasus transformasinya Yamato ini, Eiichiro Oda kesannya masih ingin menyembunyikan kartu trafnya. Maka dari itu, kami pikir perubahan wujud Yamato ini sangatlah spesial. Mungkin Yamato juga bisa berubah wujud menjadi seekor naga yang berbeda spesies dengan Kaido. Dan perubahan wujud naga yang diperlihatkan oleh Yamato ini bukanlah hasil dari kekuatan buah iblis, melainkan berasal dari sumber lain, sumber yang bersifat mistis seperti perubahan wujudnya Onimaru alias Byukimaru. Dengan perubahan wujud naganya ini, Yamato akan terbang dan menahan jatuhnya Pulau Onigashima dengan tangan dan pundaknya agar tidak menimpa penduduk Flower Capital. Karena jika solusi yang diambil oleh Yamato adalah menghancurkan Pulau Onigashima dengan Boro Bread, maka korban jiwa justru akan jauh lebih banyak lagi. Namun kekuatan Yamato seorang tidak akan cukup untuk menahan jatuhnya Pulau Onigashima yang jelas-jelas sudah diinjek-injek oleh Kaido. Makanya Yamato butuh bantuan dari pihak ketiga. Di mana bantuan yang kami maksud adalah bantuan dari para naga yang terbang, datang, membantu mengangkat naik dan memindahkan Pulau Onigashima agar jatuhnya ke Laut Aje. Mirip-mirip seperti kejadian saat Poseidon memanggil para Sea King untuk menarik Noah agar tidak jatuh dan menghancurkan Fishman Island. Mungkin, tanpa sadar, Yamato akan memanggil para makhluk legenda yang konon bersembunyi di Wano ini untuk membantunya karena kekuatan rahasia yang dia miliki telah awaken. Kekuatan sang penguasa angkasa, salah satu dari 3 senjata kuno, Uranus. Jadi wujud asli Uranus adalah seorang raja yang mampu memerintah para naga. Kami pernah menyinggung tentang kemungkinan kalau Uranus adalah sang raja naga pada video kami yang sebelumnya yang berjudul Uranus, Red Line, dan hubungannya dengan Dragons. Bagi kalian yang ingin mengetahui lebih dalam tentang pemaparan kami dalam video tersebut, link videonya sudah kami sisipkan di kolom deskripsi. Nah, terkuaknya identitas asli dari Uranus ini mungkin akan diungkapkan oleh Eiichiro Oda di manga One Piece chapter 1000 yang konon akan menjadi chapter yang sangat spesial. Bukan hanya karena jumlah chapternya yang sudah memasuki 4 digit, tetapi juga karena Eiichiro Oda membuat jalannya cerita di chapter tersebut sangat spesial. So, piye menurutmu cah? Terima kasih sudah mampir ke channel kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika menurut kalian video-video kami cukup menarik untuk ditonton. Sampai ketemu lagi dalam video kami yang berikutnya. Dan matur nuwun.